Ad-dunya daru amalin. Ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jazain. Ad-dunya daru amalin. Ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jazain. Ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jazain. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jazain. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Ad-dunya daru amalin. Wal akhiratu daru jazain. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Baca. Paham? Hunaka. Huna musalla. Hunaka baitun. Huna musalla. Hunaka baitun. Mana huna? Di sini. Huna di sini. Kalau hunaka di sana. Kalau di sini huna. Kalau di sana hunaka. Di sini apa? Kita lagi di mana nih? Nah, huna musalla. Hunaka baitun. Hunaka maidan. Mana maidan? Main bola di? Maidan. Huna musalla, hunaka maidan. Huna musalla, hunaka maidan atau hunaka baitun. Mana baitun? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, coba kita perhatiin. Ini nasihat dari siapa nama ulamanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Nama ulama yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal berapa hadis? Beliau hafal tulis. Imam Ahmad bin Hanbal beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta banyak apa dikit? Oh, banyak. 1 juta hadis dihafal. Kita berapa hadis? Apa hadisnya? Itu juga belum hafal. Ini bukannya hadis. Ini kata-kata ulama. Ini al-hikam namanya. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Atau huru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Itu boleh, itu hadis. Al-haya minal iman. Malu bagian daripada iman. Al-haya minal
iman. Atau huru syatrul iman. Suci, bersih bagian daripada iman. Itu hadis. An-nazafatu minal iman, tapi bukan hadis. Itu cuma nasihat dalam bahasa Arab. An-nazafatu minal iman. Ke hadisnya at-tahuru syatrul iman. Bersih bagian daripada iman. Kebersihan, kesucian bagian daripada iman. Berapa hadis beliau hafal? 1 juta. Banyak apa dikit? Wow, 1 juta hadis. Kita 10 hadis saja belum hafal. 100 hadis apa lagi? 1000 hadis apa lagi? Ini 1 juta hadis. Hafal semuanya, subhanallah. Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu imannya mantap. Pernah ada anak raja yang kemasukan setan. Anak raja yang kemasukan setan. Malbus bil jin. Ada anak raja yang kemasukan setan. Wow, masuk rasukan, kesurupan. Kemudian ada yang minta bantuan, nyari bantuan nih. Siapa yang bisa ngobatin kemasukan setan ke anak raja? Siapa yang bisa ngobatin? Kemudian dicari orang hebat, orang yang bisa ngobatin. Ternyata ketemunya sama Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya ditanya, Imam Ahmad bin Hambal, ada anak raja ini, dia kemasukan setan, tolong bantu untuk menghilangkan setannya. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya nggak bisa datang. Ini punya sendal saya bawa ke situ. Sendalnya dibawa. Orangnya nggak bisa datang, tapi sendalnya dibawa ke kerajaan. Kemudian sendalnya dideketin kepada anak raja yang kemasukan setan. Nah, ketika anak raja melihat sendal si Ahmad ini, itu setannya langsung kabur, langsung hilang penyakitnya. Ngelihat sendalnya aja setan takut. Namanya Imam Ahmad bin Hambal, bukan orangnya. Setan lihat sendalnya Imam Ahmad bin Hambal, itu setan langsung takut. Kenapa? Karena pemiliknya adalah Imam Ahmad bin, bukan sendalnya, tapi siapa pemilik itu sendal? Imam Ahmad. Dia punya iman yang sangat kuat sampai setan lihat sendalnya aja takut. Setan lihat sendal kita takut ya setan? Hilang, diambil sendalnya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, setan aja takut sama sendalnya. Kenapa? Saking hebatnya iman dan keyakinan Imam Ahmad bin Hambal itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata beliau? Coba kita perhatiin. Ini nasihat buat kita. Adunya, apa adunya? Dunia daru amal. Dunia itu tempat kita untuk beramal Kita beramal solehnya di mana? Kita bisa sholat di mana? Kita puasa di mana? Kita ngaji di mana? Kita baca Quran di mana? Kita sedekah di mana? Maka kita beramal soleh tempatnya adalah di dunia. Maka dunia itu adalah tempat kita beramal soleh. Ya enggak? Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita baca Quran, kita berbakti, kita membantu saudara kita, menolong saudara kita yang kesusahan. Itu tempatnya di mana? Dunia. Maka dunia adalah tempat kita untuk beramal soleh. Maka banyakin amal soleh di dunia. Mumpung kita masih hidup di dunia, banyakin amal soleh di dunia. Nah, karena dunia tempat kita beramal. Nanti kalau udah mati, bisa nggak kita beramal soleh? Kalau jasad kita udah masuk ke dalam liang lahat, bisa nggak beramal soleh? Nggak bakal mumpung kita masih di dunia. Maka banyakin amal soleh mumpung kita dikasih hidup di dunia. Dunia tempat kita beramal soleh. Wal akhirah, dan akhirat daru jaza, tempat kita mendapatkan balasan. Akhirat tempat kita mendapatkan balasan. Di dunia kita beramal, di akhirat nanti akan dibalas. Kalau kita berbuat baik, balasannya apa? Kalau kita berbuat baik, balasannya apa? Pahala dan
Surga. Kalau kita berbuat maksiat dosa, balasannya dosa dan neraka. Di mana kita dapat neraka? Di mana kita dapat siksa hukuman dari Allah, azabnya? Nanti di akhirat. Di dunia kita belum dapat, tapi nanti di akhirat pasti akan dibalas. Betul? Dunia tempat kita beramal, sedangkan akhirat tempat kita mendapatkan balasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat dosa maksiat akan dibalas dengan siksaan yang amat sangat Mau diajab enggak? Mau disiksa enggak? Mau kena laknatnya enggak? Maka jangan banyakin dosa ketika kita masih di dunia. Ngapain? Tempat kita beramal. Amal apa? Apa contohnya? Ngaji, nuntut ilmu, sholat, baca Quran, sholawatan, bakti sama orang. Itu kita lakukan di dunia. Karena dunia itu tempat kita beramal. Beramal capek enggak? Enggak capek? Kita beramal soleh enggak capek enggak? Ikhlas. Kalau ikhlas insya Allah enggak capek. Kalau kita ngerjainnya ikhlas, tulus enggak capek. Ya enggak? Tapi kalau kita enggak ikhlas, capek. Bersihin musola, piket enggak ikhlas, capek. Ya kan? Ke musola bersih-bersih karena enggak ikhlas, akhirnya capek. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, tidak akan ada rasa capek. Maka beramal. Capek insya Allah akan mendatangkan pahala. Betul? Dunia tempat kita beramal, akhirat kita akan mendapatkan balasan. Man yazro yahsud. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Menanam kebaikan dapatnya pahala, menanam kejahatan mendapat dosa. Di dunia kita menanam, di akhirat nanti kita akan memetik, menuai, insya Allah. Man yazro yahsud. Ikutin. Man yazro yahsud. Man yazro yahsud. 1, 2, 3. Sekali lagi. Man yazra yahsud. Nah, pakai shot, yahsud. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Siapa yang menanam pasti akan kita menanam baik, yang kita petik baik. Kita menanam jelek, yang kita petik juga jelek. Betul? Kita nanam bunga, yang datang apa? Lebah, kupu. Kalau kita nanam sampah, yang datang apa? Tikus, lalat, kecoa. Nanam bunga, yang datang kupu-kupu. Ya enggak? Kupu-kupu cakep enggak? Kupu-kupu cakep enggak? Cakep. Lebah cakep enggak? Kumbang cakep enggak? Cakep. Karena kita nanam bunga, enak dipandang. Yang datang juga bagus. Kalau kita nanam sampah, yang datang lalat. Lalat cakep enggak? Kecoa cakep enggak? Nah, tikus cakep enggak? Enggak, maka tanam kebaikan, yang datang juga bagus-bagus. Kalau kita nanamnya jelek, yang datang juga yang jelek. Betul? Man yazro yaso. Siapa yang menanam pasti akan memetik. Nanam bagus, metiknya bagus. Nanam yang enggak bagus, metiknya juga enggak bakalan bagus. Betul? Di mana kita beramal? Di mana kita mendapat balasan? Di akhirat. Dunia tempat beramal, akhirat tempat kita mendapatkan balasan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Kecil, zarah itu kecil, enggak kelihatan, pasti akan ada balasannya. Betul?
Yang ngajinya ikhlas ada balasannya enggak? Yang ngajinya enggak pernah bercanda, enggak ngobrol, dapat balasannya enggak? Ada. Dari siapa? Allah. Yang ngajinya ikhlas, ngatin betul-betul, nyatetnya sungguh-sungguh, ada pahalanya. Tapi yang ngajinya main-main, bercanda, ngobrol doang, enggak ada pahalanya. Sekecil apapun pasti akan ada balasannya, insya Allah. Di mana kita beramal? Di mana kita memetik? Di akhirat. Adunya daru amal, wal akhiratu daru jaza. Adunya daru amal, wal akhiratu daru jaza. Paman lam yamal huna, apa artinya? Maka siapa yang tidak beramal huna, di sini mana tuh? Di dunia. Siapa yang tidak beramal di dunia, nadima hunaka, nadima yandam, nadam, ikotin, nadima yandam, nadima yandam, nadimta, nadimna, nadimtu, nadimta, nadimna, nadima yandamu, nadam, nadima yandamu, nadam. Apa artinya nadima yandamu? Dia males, nggak mau baca, pas ujian nggak bisa, akhirnya dia nadima. Dia malas, ujian nggak mau baca, akhirnya ketika ujian dia nggak bisa, akhirnya dia nadima. Menyesal. Nadimayan damu. Apa artinya tuh? Siapa yang tidak beramal di sini, di dunia dia tidak beramal, kapan nyeselnya? Nanti di sana, di akhirat dia pasti akan nyesal. Di dunia mungkin belum nyesel, nyeselnya belakangan. Kapan nyeselnya? Di akhirat. Karena setiap penyesalan adanya di kalau di depan namanya apa? Ya enggak? Nyeselnya belakangan. Di sini dia enggak nyesel. Ya enggak? Tapi nanti pas di akhirat dia akan mendapatkan siksa. Khalidina fiha abadan. Masuk neraka disiksa selamanya. Naudzubillah min dzalik. Di dunia enggak pernah nyesel, tapi di akhirat nanti bakalan nyesel. Siapa yang tidak beramal di sini di dunia, maka akan menyesal nanti di akhirat. Sebelum nyesel di akhirat, maka nyesel dulu di dunia. Banyakin amal soleh di dunia, mumpung dikasih kesempatan. Tadi baca Yasin gak? Baca Quran udah belum hari ini? Udah sholat isya belum? Tadi pagi sholat duha enggak? Tadi pagi sholat duha enggak? Nah, jangankan tahajud, duha aja kita ditinggalin. Kalau bisa tahajud enggak, tapi duha jangan ditinggal. 2 rakaat. Kata Nabi, sholat duha itu akan menjauhkan kita dari kemiskinan. Ya, kalau kita istiqomah sholat duha, itu bisa menjauhkan kita daripada kemiskinan. Mau miskin terus gak kita? Mau susah mulu gak kita? Nah, kalau kita nggak mau miskin mulu, maka kerjakan sholat duha meskipun cuma 2 rakaat. Insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Rezekinya bakal dimudahkan, insya Allah. Paham? Di mana beramal? Di mana kita dibalas? Di akhirat. Kalau kita nggak beramal di dunia gimana? Nah, di sini nggak beramal, di sana nanti kita akan menyesal. Maka sebelum menyesal di dunia, sebelum menyesal di akhirat, kita banyakin amal soleh di dunia. Betul tidak? Ya, besok kalau bisa jangan tinggalin sholat duha. Sholat 5 waktunya wajib. Yang duhanya juga jangan ditinggal. Besok masih sholat duha ya, meskipun cuma 2 rakaat. Paling berapa menit? 2 menit. Paling cepat 5
Atau 10 menit lah sama baca doanya, zikirannya 10 menit. Main HP berapa jam? HP berapa jam? Kagak ada habisnya. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam kuat megang HP. Masa sholat duha cuma 10 menit kita nggak kuat? Malu nggak? Katanya cinta sama Allah, tapi 10 menit buat duha kita nggak ada waktu. Naudzubillah min. Betul?